Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rofinda Aulia Safir akan menjelaskan video tentang pesan Kiai Ahmad Dahlan untuk segenap para generasi muda agar melanjutkan dakwahnya secara profesional dan proporsional. Lalu di sini saya pertamanya akan menjelaskan tentang biografi singkatnya beliau. Biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1869 dan meninggal di Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1869 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 pada umur 54. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Istri beliau yaitu Hajah Siti Walidah yang kita ketahui sebagaimana yaitu sebagai pendiri Aisyah. Lalu pada pengalaman berorganisasinya, beliau telah mendirikan organisasi atau gerakan dakwah yang dinamakan Muhammadiyah. Dan sebelum mendirikan Muhammadiyah tersebut, sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi seperti Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syariat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan hadis. Perkumpulan ini bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Lalu yang kedua ada faktor lahirnya Muhammadiyah. Ini saya ambil dari bukunya Buya Hamka, yaitu ada tiga faktor. Yang pertama yaitu keterbelakangan dan kebodohan umat Islam Indonesia di hampir semua bidang kehidupan. Yang kedua, kemiskinan yang diderita umat Islam. Ketiga, kondisi pendidikan Islam tradisional dan terbelakang masa itu. Lalu next, kemunduran umat menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemunduran umat Islam, dan ini pun perkataannya yang saya ambil, salah satu perkataan beliau yang saya ambil yaitu kemunduran umat Islam karena sebagian umat Islam terlalu jauh meninggalkan ajaran Islam. Selain itu, disebabkan pula oleh kemerosotan akhlak sehingga penuh ketakutan seperti kambing dan tidak lagi memiliki keberanian seperti harimau. Karena itu, aku terus memperbanyak amal dan berjuang bersama anak-anakku sekalian untuk menegakkan akhlak dan moral yang sudah bengkok. Kusadari bahwa menegakkan akhlak dan moral serta berbagai persoalan Islam yang sudah bengkok memang merupakan tugas berat dan sulit. Namun demikian, jika kita terus bekerja dengan rajin, disertai dengan kesungguhan, kemauan keras, dan kesadaran tugas yang tinggi,
maka insya Allah Tuhan akan memberikan jalan dan pertolongannya akan segera tiba. Lalu kita di sini sebagai para generasi muda dapat mengambil ibroh atau khulasoh ataupun intisari dari perkataan tersebut, bahwasanya kita sebagai umat muslimah diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah sendiri dengan arti dari kata da'aya da'u da'watan, mengajak, menyeru, dan memanggil kepada jalan Allah, dan dituntut untuk kembali ke dituntut untuk menjalankan syariat Islam, akhlak, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita meskipun kita tidak tahu dan belum memiliki ilmu agama yang cukup, akan tetapi kita setidaknya telah menyampaikan satu kebaikan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan aku walaupun dengan satu ayat. Maka dari itu juga, mulailah kaum pemuda pada masa kini, janganlah takut untuk menyampaikan sebuah kebajikan, janganlah takut untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Meskipun orang yang engkau sampaikan itu tidak menerimanya, tetapi kita telah berusaha untuk menjadikannya mereka baik. Seperti yang dikatakan juga pada sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 104, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dari sebab itulah, marilah kita dari sekarang ini, dari detik ini pula, kita sebagai generasi muda melanjutkan tugas-tugas para pahlawan dahulu, tugas-tugas para mujahid dahulu, agar kita juga merasakan pengorbanan yang mereka rasakan pada masa itu. Intinya di sini kita dapat mengambil khulasoh lain, yaitu janganlah menyerah pada suatu keadaan apapun, janganlah menyerah pada tugas berat apapun, dan janganlah menyerah dalam untuk menyampaikan kebajikan kepada semua orang, meskipun orang tersebut ada beberapa yang tidak menerima, tetapi kita telah berniat baik untuk menjadikannya dan menyebarkan kebaikan kepada mereka, dan insya Allah ini bisa dapat bermanfaat bagi hidup kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nun wal qalami ma masturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.